yaitu ibadah puasa merupakan sarana tazkiyatun nafs, bagaimana kita melakukan purifikasi jiwa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dan juga mentadrib bagaimana kita mentraining jiwa kita secara totalitas dan optimal melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memiliki makna bahwa seseorang yang menjalankan ibadah puasa, ia menahan dirinya dan meninggalkan sesuatu yang mubah halal, yaitu makan, minum, hubungan seksual suami istri semata-mata karena Allah. Kalau seandainya ia puasa dengan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang telah lewat akan diampuni. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan dan perhatikan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan memiliki beberapa hikmah, wisdom, dan juga benefit atau fawaid. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sebuah ibadah, maka ada hikmah di baliknya, ada wisdom di baliknya. Oleh sebab itu, kalau kita mencoba memperhatikan dari an-nusus asy-syar'iyyah religious diskusi, beliau mengatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, hambaku meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan nafsu seksualnya, min ajli, karena aku, kullu amal ibni adam lah, setiap amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali senang dengan melakukan Idul Fitri. Tetapi ada saudara kita yang masih meminta. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri dengan keduanya. Idza aftara fariha bi fitri, kalau dia berbuka maka dia akan gembira sebab berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, ketika dia nanti akan bertemu kepada Allah, maka ia akan gembira dengan ibadah puasa yang ia lakukan. Menjadi terkalahkan oleh al-janib ar-ruhi, sisi spiritual yang ada dalam penciptaan manusia. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur rutin, unsur tanah, karena setiap nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah, sesungguhnya setiap bayi itu dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci. Oleh sebab itu, di akhir bulan Ramadan kita dianjurkan juga untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakatul fitri atau sedekatul fitri. Zakar min hadza halahu fi jami'il awqat al-ghalibiha, maka dia akan mengingat rasa perihnya lapar ini di semua waktunya. Fatusari'u ila qalbihi riqqah wa rahmah li haula'il masakin, maka akan bergerak di dalam dirinya rasa simpati terhadap orang miskin, maka dia akan berpihak kepada orang fakir dan miskin yang setiap hari merasakan lapar dan haus. Oleh sebab itu, takwa yang sejati pada dasarnya akan melahirkan kepedulian. Orang yang bertakwa tidak mungkin hidup tenang ketika saudaranya kelaparan. Orang bertakwa tidak mungkin diam ketika menyaksikan ragam kezaliman. Karena itu pada pasca bulan Ramadan ini jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk meringankan beban sesama muslim. Ada yang lapar, kita beri makan. Nabi memberikan rukhsah, dispensasi untuk
melakukan sholat Jumat. Faqala man syaa an yusalli falyusalli. Maka Nabi bersabda, siapa yang menghendaki sholat maka silahkan dia sholat. Ini artinya ada rukhsah, ada dispensasi, ada opsi bagi orang yang sudah melakukan sholat Id di pagi hari, maka ketika sholat Jumat dia boleh tetap melakukan sholat Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan wa inna mujammi'un, dan kita tetap menyelenggarakan apa? Jumat. Dan Nabi juga membaca surah Sabihis dan Al-Ghasyiyah atau Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah ketika berkumpul antara sholat Id dengan sholat Jumat. Dan boleh juga orang yang sudah sholat Id dia tidak mendatangi sholat Jumat. Tetapi di Sumatera betapa banyaknya saudara-saudara kita yang masih tinggal di tenda tidak darurat. Oleh sebab itu puasa harus menggerakkan diri kita bagaimana kita memiliki kebutuhan sosial. Tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan kebutuhan sosial itu harus tetap melekat pada diri kita. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata itu, kalau kita ingin coba mendalami secara etimologi atau secara lughatan, itu jatuh pada hari Jumat, sehingga di hari ini terkumpul dua Id, Idul Usbu Ayyam, Id mingguan yaitu Yaumul Jumu'ah, dan Idul Sanawiyun, Id tahunan. Ketika ada dua Id jatuh di dalam satu hari, di dalam hari yang sama, maka di dalam hadis Zaid ibn Arqam, ketika Zaid ibn Arqam ditanya oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, asyahidta ma'a Rasulullah SAW idaini ijtama'a fi yaumin, wahai Zaid ibn Arqam, apakah engkau pernah mendapati di masa Nabi dua Id berkumpul di rumah dan manfaat daripada puasa? Bisa kita lihat dari sisi medis, medical benefit. Ternyata ibadah puasa yang kita lakukan itu mengoptimalkan kerja sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Karena makanan yang kita konsumsi setiap hari itu menjadi sumber penyakit. Oleh sebab itu banyak riset-riset kedokteran modern yang menjelaskan betapa pentingnya ibadah puasa dan ada hikmah dari segi medis. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis ini cukup populer, tapi ternyata hadisnya mau kita lakukan itu sebenarnya adalah upaya bagaimana kita mengoptimalkan unsur aruhi al-ilahi, unsur spiritualitas yang ada di dalam penciptaan kita. Itu lebih dominan daripada unsur rutin atau unsur tanah yang ada di dalam penciptaan kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menggambarkan rahasia atau the secretness kenapa orang yang berpuasa, meskipun ia memiliki makanan yang cukup untuk dimakan, ia mau meninggalkan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin setiap harinya. Maka dengan demikian ia akan merasakan sebuah penderitaan yang dialami oleh orang miskin yang berupa lapar dan haus, sehingga akan muncul pada dirinya ada dimensi spiritualitas, ada dimensi pensucian, ada dimensi bagaimana zakatul fitri itu menyempurnakan ibadah puasa kita. Ketika kita puasa kita hanya menahan diri dari makan dan minum dan juga hubungan seksual dengan istri, tetapi kadang-kadang kita masih ngomong dengan omongan yang tidak baik, kita masih melakukan perbuatan yang tidak jelas. Maka zakatul fitri itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina